Halo sahabat biologi, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi virus dan replikasi virus. Mari bahas mengenai cara hidup virus terlebih dahulu. Oke, virus hanya mengidentifikasi pada sel inang melalui kesesuaian antara protein virus dengan molekul reseptor sel inang. Akibatnya, virus memiliki kisaran inang tersendiri. Kisaran inang merupakan jenis sel inang yang ditumpangi oleh virus. Virus memiliki kisaran inang yang luas dan spesifik yang dipengaruhi oleh evolusi sistem pengenalan. Baik, jadi virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat karena virus membutuhkan sel inang untuk hidup. Selanjutnya membahas mengenai klasifikasi virus. Virus dibedakan menjadi dua, yaitu virus RNA, contohnya coronavirus, dan virus DNA, contohnya adenovirus. Coba perhatikan gambar perbedaan antara DNA versus RNA. Pada DNA terdapat tiamin dan tersusun atas untaian ganda, sedangkan pada RNA terdapat urasil dan tersusun atas untaian tunggal. Perlu diketahui bahwa pada virus RNA itu lebih cepat bermutasi. Karena apa? Karena pada saat replikasi genom terdapat kesalahan yang tidak segera diperbaiki, sehingga menyebabkan virus RNA lebih cepat bermutasi. Berikutnya membahas mengenai replikasi virus yang dibagi menjadi dua, ada siklus lisis dan siklus lisogenik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus litik. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga menyebabkan sel inang hancur dan menghasilkan virus baru. Virus yang hanya bisa bereplikasi dengan satu siklus saja disebut dengan virus virulen. Berikut merupakan fase pada siklus litik. Fase yang pertama ada fase absorpsi, di mana virus menempel pada sel inang. Fase yang kedua ada fase injeksi, di mana virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Fase yang ketiga ada fase sintesis, di mana virus menghidrolisis dan mengendalikan sel inang untuk membentuk salinan genom. Fase yang keempat ada fase perakitan atau fase penyusunan struktur tubuh pada virus. Fase yang terakhir yaitu fase lisis, di mana dinding sel inang akan hancur dan menyebabkan virus baru keluar. Selanjutnya membahas mengenai siklus lisogenik. Siklus ini terjadi apabila pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada siklus ini tidak terbentuk virus baru dan sel inang tidak lisis atau tidak hancur, tetapi akan membentuk profag. Profag adalah gabungan DNA virus dengan kromosom sel inang. Virus yang mampu bereplikasi dengan dua siklus, baik siklus lisogenik maupun siklus litik, disebut dengan virus temperat.